Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya. Semoga dilimpahkan rezekinya dan semoga dagangannya laris manis. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya buat subscriber saya ya, yang tetap setia menonton video-video saya. Dan yang baru menonton, selamat datang dan salam kenal dari saya. Dan jangan lupa saya minta dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa komennya karena setiap teman-teman yang komen di video-video saya akan berkunjung ke channel teman-teman semuanya karena saya ingin berkenalan, saya juga ingin mencari ilmu, mencari pengetahuan lagi, apalagi sesama warung sembako ya kan, agar mendukung warung sembako saya ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang lagi, karena kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama belajar, sama-sama memberikan pengetahuan ya, saling mendukung. Hari ini saya akan memberikan ya penjelasan tentang bagaimana kita menentukan harga jual barang di warung sembako kita. Kita menginginkan keuntungan yang besar, namun begitu menentukan harga yang terlalu tinggi bisa jadi membuat warung sembako kita akan ditinggalkan pelanggan. Sementara memberikan yang harga terlalu rendah atau murah pun dampaknya akan memberikan keuntungan yang terlalu tipis untuk warung sembako kita. Pasti sudah banyak yang tahu ya kalau keuntungan per item produk warung sembako itu rata-rata hanya 10% dari harga modal barang. Misalnya seperti beras, seperti minyak goreng, rokok, terus tepung roti, tepung kanji, gula, dan produk-produk yang sejenisnya. Kenapa kita hanya mengambil keuntungan 10%? Karena produk-produk yang saya sebutkan tadi itu setiap hari dicari pelanggan ya, setiap hari laku, kemudian selalu dicari pembeli ya. Jadi saya akan jelaskan untuk 10%-nya bagaimana. Misalnya saja gula ini kan modalnya 12.000. Jadi kalau kita mengambil keuntungan 10%, artinya 12.000 kali 10 per 100. Jadi kalau dipersenkan kita mendapatkan keuntungan 1.200. Teman-teman bisa menjual dengan harga 13 ataupun 13,5 gitu. Mendapatkan keuntungan 1.000 ataupun 1.000 gopek. Karena kalau ngambil keuntungan 1.200 itu kan nggak mungkin ya, karena harus nyari kembalian lagi 300-nya gitu. Jadi kita main genap-genapin saja. Kemudian minyak juga seperti itu. Begitu juga dengan minyak kemasan ya. Cuma kalau minyak kemasan yang bermerek ya, kalau 1 liter kita ambil keuntungan 1.000 gopek, maka yang 2 liter kita mengambil keuntungan 2.000. Jangan sampai 3.000 karena itu bisa terlalu kemahalan untuk pembeli. Namun pada produk tertentu seperti barang yang jarang laku atau barang untuk kebutuhan khusus, biasanya keuntungan harga jualnya cukup tinggi, 15% sampai 25%. Misalnya alat-alat kosmetik ya, atau bedak-bedak yang tidak tiap harinya dicari pembeli. Nah, itu keuntungannya bisa lebih dari 1.000. Bahkan ya sampai 3.000 bisa kita ambil keuntungannya. Karena resikonya juga besar. Kalau terlalu lama dijual, maka modalnya bisa ketanam, udah gitu pun pastinya ada expirednya juga ya kan. Jadi untuk contoh lampu ya, kalau lampu ini kan biasanya modal yang 10 watt itu kan 9.000, saya bisa jual 11.000 gitu, untung-untung 2.000 ya kan. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, memberikan harga borong. Meskipun toko sembako Anda hanyalah penjual eceran, namun ada kalanya ada pembeli yang belanja banyak ya, alias borongan gitu pada item barang tertentu. Sebagai penjual eceran mungkin tidak bisa memberikan layaknya harga grosir ya.
Namun begitu Anda masih bisa memberikan potongan harga beberapa persen dari harga jual, misalnya yang tadinya keuntungannya 10%, maka Anda bisa mengambil keuntungan 7%. Misalnya harga gula ya. Kalau misalnya gula Anda atau teman-teman menjual dengan harga 13.000, terus ada ibu-ibu yang membeli gula dengan jumlah banyak, dengan jumlah 10 kilo, maka usahakan teman-teman itu menjual dengan harga 12.500. Kalau seumpamalah teman-teman mengambil keuntungan 1.000, jika ibu itu membeli 10 kilo, maka keuntungan teman-teman itu hanya 500, tapi dikalikan 10 kilo keuntungannya 5.000 gitu. Tetapi jika teman-teman merasa keuntungan teman-teman itu sedikit karena biaya tenaga untuk nimbangin gula tersebut, udah gitu biasanya kalau beli gula per karung gulanya berkurang atau nggak sampai 50 kilo gitu. Jadi teman-teman tuh nggak mesti harus ngurangi 500 dalam per kilonya. Kalau misalnya teman-teman mau mengurangi, ya bisa juga 10 kilo kali 13.000 kan 130. Teman-teman bisa menjual dengan 128 atau 127 gitu. Dikurangin 2.000 atau 3.000. Penentuan harga seperti ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Pembeli merasa beruntung karena mendapatkan potongan harga, sementara pemilik warung juga tetap akan menerima keuntungan juga. Di samping itu, pembeli akan berpotensi untuk kembali lagi karena mendapat harga yang bagus ya, atau ada potongan harga lah ya. Ketiga, harga yang disarankan. Harga yang disarankan ini mencantumkan harga yang direkomendasikan di kemasan ya, atau melalui iklan di media. Cobalah untuk mengikuti harga yang direkomendasikan. Jika tidak, pembeli mungkin akan protes dan menganggap harganya terlalu mahal. Contoh harga yang disarankan yaitu seperti kecap bango ya. Kecap bango itu kan ada yang harganya 1.000, ada yang 3.000. Ada sunlight juga ya, yang harga 2.000 juga 5.000, itu kan biasanya ada tulisannya ya. Udah gitu minum-minuman juga ada yang ditulis harga yang disarankan. Biasanya kalau harga yang disarankan itu penjual mendapatkan keuntungan 500. Tapi kalau udah dari grosir ke warung kecil, itu ke warung kecil lagi itu bisa modal atau keuntungannya itu bisa 300 sih. Jadi ya bisa diikuti bisa enggak juga sebenarnya ya kan, daripada kita untung tipis. Tapi kalau masih dapat 500, kita ngikuti yang harga yang disarankan saja gitu. Jangan sampai pesaing jual dengan harga yang disarankan kita malah lebih mahal. Keempat, harga tanggung. Nah, pasti banyak yang belum tahu ya harga tanggung itu seperti apa. Biasanya kita itu sering menjumpai harga tanggung itu ada di mall-mall atau di swalayan gitu kan. Jadi ya misalnya nih barang ya atau sabun-sabun ya. Sabun-sabun itu kan kalau di warung itu harganya misalnya 2.500. Nah, kalau di mall itu kan pasti ada yang harganya 2.200 limpul gitu kan, atau 2.300 gitu. Dia itu pasti ada pecahan kecilnya lagi gitulah. Kita juga bisa mengikuti harga tanggung tersebut. Jadi contoh nih ya, sabun telepon krim. Kita bisa menjual satu itu harga 2.500, kalau beli dua itu harganya 4,5 gitu. Atau contohnya lagi ya, telur juga kalau misalnya beli satu harga 1.500, kalau beli dua 2,5, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu tetap bisa menjual harga yang lebih murah dari pesaing. Kalau pesaing misalnya satu bungkus telepon krim itu harga 1.500, kalau beli kan 3.000, seperti itu kan, pastinya lebih murah kita. Walaupun cuma selisih sedikit aja, pelanggan itu pasti datang ke warung kita dan merasa warung kita itu murah gitu. Dan contoh lainnya ini seperti kopi-kopi ya kan. Kopi-kopi top cappuccino misalnya kita jual itu 1-2 ribu, kalau beli itu 3,5, karena kan nggak mungkin ya kita jual harganya itu 1.700 limpul gitu kan, mau cari di mana lagi duit 200 limpulnya kan payah gitu. Jadi
kita itu bisa mengikuti, sebenarnya kita bisa mengikuti harga-harga swalayan yang harga tanggungnya gitu. Cuman apabila mereka itu membeli dengan jumlah genap, nah seperti ini kopi-kopi atau susu kita jual 2000, beli 2 3,5, seperti itu ya teman-teman. Masih banyak lagi contoh barang-barang yang bisa kita jual dengan harga tanggung supaya warung kita ini bisa lebih murah lah ya, walaupun untungnya sedikit tapi setidaknya rame dan banyak pelanggannya gitu.